Babi, kenapa kau jual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah? Apa ora kleru lek mu ngomong? Yo. Njaluk dihormati, jare keturunane nabi. Lah tapi lampine malah ngungkuli sapi. Angope banter. Ada aja. Jarine keturunane nabi, njaluk dihormati. Lah nek lambene ae marai gawe wong awam ngene iki jijik. Duh, jari keturunan nabi. Lah nabi kondi. Tapi kondi. Ngombe-ngombe ben waras dhewe, rakyat wis cerdas. Salam Babi, kenapa engkau tipu-tipu kau punya rakyat? Katanya Habib. Tapi kok kayak gitu ya cara menyampaikan sesuatu itu? Tahu lah. Assalamualaikum guys. Saya Waalaikumsalam. Katanya ini Habib. Habib apa kalau seperti ini? Kalau seperti ini, Habib tak ada adab, tahu tak? Tak ada adab. Kalau memang ini betul Habib, takkan dia berkata anjing babi. Masya Allah. Kalau seorang Habib kena ada akal dan fikiran. Perkataan anjing babi itu kan najis. Kenapa dibuat ayat-ayat itu? Masya Allah. Bolehkah dihormat orang seperti ini? Saya nak tahu. Bolehkah dihormat orang seperti ini? Perkataan macam tak ada akhlak, biadab. Boleh ke? Saya nak tahu. Komen. Please. Bolehkah dihormat kalau Habib tak? Kau berpihak kepada asing. Anjing, babi, kenapa? Itu lo bilang apa? Itu ustadz atau kiai macam itu. Ayo. Banyak susah lah itu orang. Muak lah. Kita dengar pun muak. Helok sikila. Jangan bilang anjing babi apalah. Kau sendiri anjing. Kau sendiri yang babi lah. Ayo. Ngajinya itu loh dari mana itu? Kiai dari mana itu? Siapa yang contoh dia? Kalau saya sendiri ya, kalau cakap babi anjing macam itu malu. Apalagi ya sudah jadi kiai macam itu. Ayo. Hanya susah lah ini orang. Bodoh betul lah, bodoh. Ente mau percaya Habaib atau Sayyidina Ubaidillah dari Ahmad Al-Muhajir, ente mau percaya atau tidak? Kepercayaan ente itu, keyakinan ente itu yang menentukan kadar keimanan, juga kepercayaan kalian, keyakinan kalian itu juga yang menentukan nanti di akhirat kalian bakal dihalalkan melihat wajah Ini nih, kata-kata ini nih, kata-kata ini nih. diharamkan melihat wajah Rasulullah SAW. Semua tergantung. Jadi saya katakan bahwa tidak batal imannya, tidak rusak imannya, tidak menjadi kufur, tidak menjadi kafir apalagi musyrik terhadap orang-orang yang ragu atau tidak meyakini bahwa Imam Ubaidillah sebagai duriyah Nabi, tidak mengakui, tidak meyakini dan meragukan Imam Ubaidillah antara Said Ahmad Badawi, tidak kufur, tidak munafik, dan insya Allah tidak akan membuat Rasulullah menangis, tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terpaksa saya harus bicara berkaitan dengan nasab yang sedang ramai. Awalnya saya tidak ingin terlalu dalam untuk mengomentari hal ini karena hal ini sudah ada pakar dan ini sudah bukan ranah saya. Ada pakar yang membahas tentang ini yaitu Kiai Haji Imanuddin dan pakar-pakar nasab di Indonesia maupun seluruh dunia. Tapi terpaksa kali ini saya harus bicara. Kenapa sebabnya? Karena ini Bahar Smith di dalam ceramahnya, di dalam video sudah mengait-ngaitkan antara keyakinan dan keraguan kepada Imam Ubaidillah
yang notabene diklaim sebagai eyangnya para habaib di Indonesia khususnya, ini sebagai anak dari Said Ahmad Muhajir. Sehingga yang jika ada orang yang meragukannya, orang yang tidak meyakininya, itu dikaitkan dengan keimanan, dikaitkan dengan tangisan Rasulullah Muhammad SAW, seolah-olah Bahar Smith itu tahu persis dari Rasulullah bahwa Rasul menangis terhadap orang yang meragukan dan yang tidak meyakini bahwa Imam Ubaidillah adalah anak Said Ahmad Muhajir. Dalam kurung, yang ragu, yang tidak yakin, yaitu tidak mengakui bahwa Imam Ubaidillah adalah dzurriyyah Rasul, plus mungkin melakukan nasab Bahar Smith itu sendiri sebagai cucu Nabi yang dia gembar-gembor bahwa di dalam tubuhnya ada darah Nabi. Jadi saya katakan bahwa tidak batal imannya, tidak rusak imannya, tidak menjadi kufur, tidak menjadi kafir apalagi musyrik terhadap orang-orang yang ragu atau tidak meyakini bahwa Imam Ubaidillah sebagai dzurriyyah Nabi, tidak mengakui, tidak meyakini dan meragukan Imam Ubaidillah antara Said Ahmad Muhajir. Tidak kufur, tidak munafik, dan insya Allah tidak akan membuat Rasulullah menangis. Tidak ada. Itu hanya bisa-bisanya Bahar Smith mendoktrin, mempropaganda umat Islam, menambah-nambah ajaran agama Islam, menambah-nambah keimanan ajaran Islam, menambah-nambah akidah ahli sunnah wal jamaah, yang rukun iman itu hanya ada 6 ditambah menjadi 7. Maka ini yang dikatakan kesesatan, ya, menambah-nambah ajaran agama Islam yang bersangkutan dengan akidah, dengan tauhid, dengan keimanan, dengan tangisan Rasul. Jadi ini, ya, makin-makin ini Rasul dijual-jual, akidah dijual-jual, iman dijual-jual hanya untuk kepentingan pribadinya, hanya untuk memaksakan orang lain agar mengakui dirinya sebagai dzurriyyah Nabi. Ini hal yang sangat tidak terpuji, ya. Dan tidak ada satupun dalil, tidak ada satupun kitab, tidak ada kitab fikih atau tauhid dari Imamul Mazhab Mazahibul Arba'ah yang menghukumi seperti yang dihukumkan oleh Bahar bin Smith. Itu kosong, itu hoax, itu nafsu, itu kesesatan yang nyata. Ya, sekali lagi, mari kita umat Islam, jangan mau agama Islam ditambah-tambah, jangan mau rukun iman ditambah-tambah, jangan mau ditakut-takuti, didoktrin, laknat, dosa, menangis Rasulullah dan sebagainya oleh oknum yang ngaku Habib sekalipun, yang tidak sesuai dengan agama Islam, yang bertentangan dengan syariat, yang tojaiyah dengan agama Islam, bahkan merusak agama Islam, merusak keimanan umat Islam di Indonesia khususnya. Mohon maaf, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah teman-teman, kalau seorang oknum ulama yang setiap perkataannya itu sudah ada nafsunya, emosinya, sehingga apa yang keluar dari mulutnya itu ya nafsu, emosi, tidak benar-benar apa yang sudah diajarkan oleh Quran dan hadis. Masa kalau kita nggak percaya dengan Ubaidillah, maka itulah yang menentukan kadar keimanan kita. Kan ngaco itu namanya. Kalau ngomong itu nggak pernah disaring, sehingga seringkali menimbulkan pro dan kontra. Kebanyakan kontra sih. Ya, ulama-ulama kita pinter kok. Masyarakat juga semakin cerdas. Jangan sampai ada kepentingan-kepentingan tertentu yang menguntungkan klan tertentu dengan perkataan itu. Itu kita masyarakat Indonesia itu harus sudah paham lah. Artinya apa? Kita belajar. Kita literasinya diperbanyak lagi ya. Supaya kita nggak
melulu dan semata-mata mengikut gitu. Tapi kita paham yang sebenarnya. Begitu. Kenapa sih kita bangsa Indonesia itu dulu seringkali dijadikan apa ya? Bangsa dengan kelas ketiga, bahkan kelas rendah. Karena itu bangsa kita mudah dikendalikan, mudah ditarik ulur. Artinya dengan 1-2 perkataan, doktrin, ikut saja ke barat ke barat, ke selatan ke selatan. Ya, jadi mari bangsa Indonesia cerdas, kita cerdas. Ya, cerdas dalam beragaman juga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.